Di dalam Al-Quran saya menemukan di dalam surat ketiga, yaitu Ali Imran, di ayat yang ke-45. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashshiruki bima kalimatin husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya, teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Iman Kristen. Apa kabar buat kita semua? Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Senang sekali untuk membagikan sebuah video di layar depan. Ini adalah seorang murtadin, teman-teman. Ya, dia mengikuti Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus karena satu hal. Dan kesaksian ini sangat langka menurut saya, di mana seseorang semakin mengagumi agamanya, imannya, semakin belajar, dan semakin tekun rajin beribadah kepada Tuhannya, dia semakin mengerti dan semakin memahami tentang siapakah sosok Yesus Kristus yang diberitakan di dalam kitab sucinya, yaitu di dalam Al-Quran, di mana ia mengatakan bahwa setelah membaca sebuah ayat suci di dalam kitab sucinya, di sanalah ia semakin mengerti dan semakin terbuka hati dan pikirannya untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, disinilah awal mula, dan dia mengatakan bahwa baru kali ini dalam keluarga besarnya murtad atau menyeberang, di mana menyeberangnya tanggung-tanggung, tapi menyeberangnya sangat jauh sekali, teman-teman. Sehingga kemudian dia dirayu, dibujuk untuk kembali oleh ayahnya, kembali ke imannya, namun ia semakin kuat dan semakin kokoh imannya untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Alasannya singkat sekali, teman-teman, yaitu sebuah ayat suci dalam kitab suci Al-Quran. Ya, video selengkapnya kita simak bersama. Ayah saya ini orang yang sangat-sangat marah ketika mendengar saya menjadi pengikut Kristus, karena dari dulu kita dididik untuk bisa taat pada agama Islam, agama terdahulu. Kok bisa-bisanya dalam keluarga baru saya yang yang bisa dikatakan murtad ya. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa saya ini bukan murtadin tapi mustaqim, artinya sudah menemui jalan keselamatan. Tetapi ya memang karena dari seluruh keluarga baru saya ya, jadi saya mengerti perasaan bapak saya seperti apa. Dan kakak dari ibu saya ada yang masih Kristen juga, walaupun banyak anak-anak perempuannya yang sudah mualaf karena ikut suami. Sampai ada satu sepupu saya, dia berkali-kali pindah dari Kristen ke Muslim karena menikah. Kayak akhirnya balik lagi, ketemu orang suami yang Muslim, pindah lagi, dan puji Tuhan sekarang kembali lagi. Dan saat dia tahu ketika saya menerima Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, imannya semakin dikuatkan, dan di situ saya merasa bersyukur karena awalnya ya bisa dikatakan dia ini Kristen KTP gitu. Ya, singkat cerita, saya dari umur kelas 2 ingin naik kelas 3 SD itu sudah bisa membaca Al-Quran. Dulu saya disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah, itu di daerah Depok. Di sana saya dapat banyak pembelajaran karena sebelum kita memasuk dalam pembacaan Al-Quran, kita harus membaca Iqra untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, dan lain sebagainya ya. Dan saya bersyukur nggak butuh waktu lama untuk saya bisa masuk ke dalam jenjang berikutnya, yaitu membaca Al-Quran, kitab suci kebanggaan saya dulu. Dan saat saya sekolah mau masuk SMP, saya punya kerinduan ingin memasuk sekolah madrasah sanawiyah, tetapi orang tua memilihkan sekolah yang lain. Dan saya memang dari dulu nggak pernah yang namanya menuntut orang tua saya pengen ini harus diturutin, tidak. Bahkan sampai sekolah SMA pun saya harus membelakangkan keinginan atau cita-cita saya pengen sekolah ini, saya pengen jurusan ini, tetapi orang tua tidak menyetujui.
Dan di sini saya merasakan ada sebuah perbedaan dari perlakuan antara ketiga saudara kandung saya, dan saya sempat juga jatuh ke dalam pergaulan bebas karena memang jujur dulu ya sangat luar biasa tekanan batin yang saya alami, sampai akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang bisa dikatakan saya salah pergaulan. Saya pernah yang namanya meminum minuman keras, bahkan mengkonsumsi ganja. Saya pernah. Tapi puji Tuhan, saat ada terjadi sesuatu sampai saya berantem sama bapak saya sendiri, sampai beliau masuk ke rumah sakit, itu dengan seketika keinginan saya untuk minum ataupun mengkonsumsi barang-barang haram itu sudah hilang. Nggak tahu kenapa seperti itu. Lalu singkat cerita, setelah lulus sekolah saya dinikahkan, dijodohkan lah sama ayah saya ini, sama teman ayah saya. Karena memang nggak ada rasa suka ataupun nggak ada namanya cinta, jadi pernikahan kami nggak berjalan lama, sering terjadi cekcok keributan lah. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke daerah Tasikmalaya. Itu setelah seminggu anak saya lahir. Kita sepakat berdua untuk berpisah, dan disinilah awal mula Tuhan menyentuh hati saya. Jadi dulu Bapak menikahkan itu, harapan Bapak bukan cuma hidup saya yang jadi baik, tetapi juga bisa mengangkat derajat keluarga. Dan sebagai bukti bentuk bakti saya kepada orang tua, ya saya menerima pilihan Bapak itu. Setelah saya memutuskan untuk pergi dari kota Depok, ya, itu juga karena ajakan dari teman yang mempunyai hampir sama kisah hidupnya. Kita berangkat ke sana dengan modal nekat, dengan uang yang terbatas. Lalu sampainya kami di Tasik, kami pun langsung menghubungi saudara teman saya ini, karena sebelumnya teman saya mengajak ke Tasik ini karena dari saudaranya ada memberikan info lowongan pekerjaan. Lalu keesokan harinya kami disuruh datang ke kantor yang ditawarkan sama saudaranya teman saya. Tapi yang kami dapatkan nggak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Lowongan kerja full, sudah penuh. Kita telat sehari. Dan kami pun bingung di situ harus kemana dan tinggal di mana, karena saudara teman saya ini juga hanya tinggal di sebuah kos-kosan. Jadi nggak mungkin kita berdua ikut tinggal di sana. Dengan uang yang terbatas, kami pun berjuang bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Karena mau balik ke Jakarta pun, kita berdua sudah nggak punya uang sama sekali. Dan akhirnya, mau nggak mau, kami hidup di jalan. Untuk cari makan, kita harus cari dengan mengamen. Karena cuma itu yang bisa kami lakukan. Dari hasil ngamen ini, nggak banyak uang yang kami dapat, hanya untuk bisa makan sehari-hari. Dan cukup lama juga, kami hidup di jalan dan menjadi pengamen hampir 4 bulan lah. Kami hidup di jalan sampai pada akhirnya kami bertemu dengan seseorang yang sangat baik, peduli kepada kami. Beliau seorang pengusaha rumahan dan salah satu pendiri pondok pesantren di kota Tasik. Pada awal mula perbincangan kami dengan beliau menanyakan kepada kami, kenapa masih muda mau kerja seperti ini? Akhirnya kami pun cerita sama beliau tentang apa yang kami alami. Lalu singkat cerita, kami diajak untuk ikut beliau yang pada awalnya saya nggak tahu bahwa beliau adalah seorang pengusaha dan salah satu pendiri pondok pesantren. Kami pun dibawa ke tempatnya, kami ditaruh di pondok pesantren untuk dibina, dikasih tempat tinggal, dan beliau juga mengasih kami pekerjaan. Walau bukan santri resmi, tapi kami dapat perlakuan yang sama dengan santri-santri lainnya. Di sanalah secara pribadi saya lebih sedikit mendalami dalam belajar agama saya. Banyak hal yang belum saya ketahui, dari sanalah saya mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak saya ketahui. Kami, khususnya saya, itu sangat senang ya, semakin bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Banyak pelajaran yang tidak saya dapat di pengajian saya waktu di Depok. Sampai suatu ketika saat waktunya salat maghrib tiba, guru-guru di sana lagi nggak ada di dalam pondok. Mereka ada tugas di luar pesantren. Akhirnya saya dan santri-santri lain pun menunggu, karena di dalam santri itu
kelasannya kalau kelasan sekolah apa? SMA ya. Dan kami menunggu siapa yang mau mengimami sholat, dan salah satu pengurus pesantren, pengurus masjid juga menunjuk saya untuk memimpin sholat karena beliau melihat kedekatan saya dengan pemilik pesantren, dan para santri pun mempersilahkan saya untuk mengimami sholat. Saya pun memberanikan diri untuk memimpin waktu itu sholat maghrib. Dan ini menjadi satu pengalaman pertama saya memimpin sholat di salah satu masjid, apalagi dalam pondok pesantren. Ternyata nggak sampai di situ, dan beliau akhirnya menjadikan saya sebagai imam sholat. Di atas saya menjadi imam, yaitu sholat maghrib dan isya. Dikarenakan dari pagi sampai sore saya harus berangkat kerja. Lalu singkat cerita, pada suatu ketika saya mendapat undangan dari Imam Masjid Agung untuk sama-sama ikut pengajian dan pengkajian Al-Quran. Awalnya semua berjalan dengan baik sampai satu, di mana pengkajian itu tentang gelar-gelar para nabi. Dan di dalam Islam ada 25 nabi yang wajib dihafal namanya. Saya yakin semua orang Islam, seorang muslim, pasti hafal, pasti tahu 25 nabi ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya sempat terhenti ketika pembahasan masuk kepada gelar Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang saya rasakan adalah kekaguman saya terhadap beliau, terhadap sosok Nabi Isa ini, sampai saya kembali ke pondok pesantren pun pembahasan yang tadi itu nggak pernah hilang dari pemikiran saya. Pembahasan yang membuat saya sedikit merasa gelisah tentang gelar Isa al-Masih, yaitu Isa kalimatullah dan Rahullah, seperti yang dikatakan Al-Quran. Saya pun mencoba kembali membuka Al-Quran, membuka kitab saya lagi, dan mencari tahu tentang ayat atau surat yang menceritakan tentang Nabi Isa. Dan sebelumnya saya ingin membagikan ayat Al-Quran ini, dan saya mohon kepada saudara teman-teman yang lain, ini adalah kesaksian pengalaman pribadi saya. Jadi saat saya menyampaikan ini karena pengalaman saya yang saya alami. Di dalam Al-Quran saya menemukan di dalam surat ketiga, yaitu Ali Imran, di ayat yang ke-45. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bima kalimatin ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajhiha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dan ingatlah pula ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dan saya pun tidak mampu menafsirkan sendiri pada waktu itu. Akhirnya saya mencoba mencari lagi jawaban-jawaban lewat Al-Quran, yang saya dapati di dalam surat Maryam ayat yang ke-33, surat Ali Imran ayat yang 55, dan surat An-Nisa ayat 159, dan surat Yunus. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubhasyu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini Quran Maryam ayat 33. Ayat ini bagi saya pribadi menjelaskan tentang Isa al-Masih mati dan bangkit. Lalu di surat Ali Imran ayat yang ke-55 itu dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Bagi saya ayat ini menjelaskan saat Isa al-Masih naik ke atas surga. Lalu di dalam surat An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Dalam tanda kurung Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Ayat ini menjelaskan Isa al-Masih yang akan datang di akhir zaman.
Lalu di dalam Quran surat Yunus ayat 94, maka jika engkau dalam tanda kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Dari ayat tersebut membuat hati saya ini makin gelisah. Ada guncangan hebat di hati saya. Saya merasa Isa ini bukan sekedar manusia biasa. Isa bukan sekedar nabi, karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan tanah, dan tidak melalui hubungan biologi suami istri. Kita tahu siapa Maryam, seorang perawan yang tidak disentuh oleh laki-laki. Seperti apa yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Ini kitab 2002 Mutiara Hadis. Gelar Isa pun bukan hanya Rohullah dan kalimatuhu, tetapi juga Al-Haq yang artinya kebenaran, dan juga Khalifatullah yang artinya pengganti Allah. Dengan demikian, Khalifatullah berarti pengganti Allah di bumi. Karena Isa nuzul datang ke bumi, dan dari sinilah semakin membuat hati saya gelisah. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati. Lalu pada tahun 2018 saya sudah bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga. Karena sekitar 7 tahun kita ini kehilangan kontak. Mereka pun meminta saya untuk pulang dan menjanjikan saya pekerjaan di sana yang jauh lebih baik menurut mereka. Akhirnya pada bulan April 2018 saya kembali ke Depok. Tapi kembali lagi saya merasakan kekecewaan. Janji pekerjaan yang dijanjikan ternyata itu, mohon maaf, omong kosong. Dari situ saya merasa, apa yang salah dalam hidup saya? Saya selalu mempercayai setiap ibadah dan doa yang saya lakukan, tapi tidak ada satupun dijawab. Keingintahuan saya kepada Isa Al-Masih semakin besar, dan saya memutuskan, dalam tanda kutip, untuk beribadah ganda. Saya pernah mengintip kegiatan orang Kristen dalam gereja, karena yang saya tahu, Tuhannya yang mereka sebut Yesus. Ada kemiripan tentang kisah Isa Al-Masih. Bedanya kami menganggapnya sebagai nabi, tapi orang Kristen menganggapnya Tuhan. Dan kami berpendapat bahwa yang disalibkan adalah pengkhianat. Di Al-Quran tidak dijelaskan siapa. Ataupun ya sebagai muslim ya kita tahu siapa yang disalibkan, itu Yudas. Tapi orang Kristen berpendapat yang disalibkan itu Isa Al-Masih. Sampai pada akhirnya saya dipergoki sama security gereja dan dicurigai ingin melakukan sesuatu yang nggak baik ya. Dan saya dibawa ke pos security untuk melakukan penggeledahan. Dan kenyataannya memang saya nggak bawa apa-apa. Saya hanya ingin melihat ibadah orang Kristen, dan saya juga takut kalau untuk masuk ke dalam gereja. Karena ada satu orang bapak-bapak yang keluar dari sana, dari gereja, dan menghampiri saya di pos security. Dan saya mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya beliau pun mengerti. Saya nggak tahu dia ini pendeta atau bukan, saya nggak tahu. Akhirnya beliau mengerti dan membiarkan saya untuk pergi. Dan bahkan saya diundang jika ingin tahu tentang ibadah orang Kristen. Saya dipersilakan untuk masuk datang ke gereja. Tapi saat itu saya nggak punya cukup keberanian untuk mengikuti ibadah tersebut. Pada bulan Ramadan tahun 2018 sampai 2019 saya masih menjalankan ibadah puasa. Karena saya tahu kerasnya didikan bapak saya ketika anaknya lalai dalam ibadah. Beliau tidak segan-segan memukul anaknya. Setelah Hari Raya Idul Fitri, saya mendapat pekerjaan. Dan baru kerja 5 hari, saya mendapat musibah, yaitu kecelakaan motor saat pulang kerja shift malam. Kejadian itu persis di depan ITC Permata Hijau. Kalau yang di daerah Jakarta tahu ya. Saya ditabrak lari sama kontainer yang mengakibatkan tulang rusuk bagian kanan ini dan kaki saya patah. Bagi seorang muslim, buat saya pribadi, berdoa sebelum keluar rumah atau tempat yang kita singgahi itu sangat penting. Karena kita memohon perlindungan dari Tuhan saat kita keluar dari
rumah atau dari suatu tempat lah. Nah, dari situlah hati saya berontak. Ketika saya berdoa pun Tuhan tidak menjawab doa saya. Padahal cuman waktu itu saya mikirnya, saya hanya minta, memohon kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya pelindung bagi saya. Dan di situ saya mulai merasakan semua ibadah saya itu sia-sia. Sebulan masa penyembuhan saya pasca kecelakaan, dan ini titik awal Tuhan bukakan jalan untuk saya pribadi. Di FB saya sengaja ikut grup Kristen, dan saya bertemu dengan seorang pendeta, dan beliau orang yang penuh kasih. Saat saya gabung di grup itu, saya jujur tentang agama saya kepada beliau, dan beliau juga menerima saya dengan baik. Di FB juga saya bertemu dengan hamba Tuhan Ibu Ningtyas Ayu. Beliau orang yang luar biasa, penuh kasih. Dan saya menceritakan tentang apa yang saya alami, bahkan keingintahuan saya tentang Isa Al-Masih. Dari beliaulah saya diperkenalkan seorang penginjil, yang notabene beliau adalah seorang murtadin, seorang muslim dulunya, dan sekarang menjadi seorang penginjil, yaitu Bapak Muhammad Ilyasyam. Di sini semua jelas atas karunia Tuhan. Melalui Pak Ilyas, Tuhan menuntun saya untuk lebih mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Setiap pertanyaan kepada beliau, beliau menjawab dan sangat memuaskan hati saya. Singkat cerita, pada bulan Juli 2020, saya menghubungi beliau untuk bertemu langsung, karena sebelumnya kami komunikasi hanya lewat online, karena lewat HP, karena masa pandemi juga. Dan kami bertemu di rumah seorang pendeta, Ibu Elizabeth, yang kebetulan adalah tim dari Pak Ilyas ini. Lokasinya juga nggak jauh dari tempat tinggal saya, dan di sana tanpa berpikir lagi, ketika saya sudah mendapatkan pencerahan yang lebih baik, tanpa berpikir lagi, saya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dalam Al-Quran pun, yang seperti dijelaskan penginjil saya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 63, itu dikatakan, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Dan di sini bukan cuma Allah yang dapat berbicara di dalam Al-Quran, tetapi Isa pun berbicara di sini. Dengan bimbingan beliau, saya dibantu agar Tuhan berkenan hadir di dalam hidup saya dan menerima pertobatan saya. Dan tanpa keraguan hati, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi yang namanya kecemasan, takut. Yang ada rasa bahagia yang luar biasa yang saya dapati pada malam itu. Lalu pertobatan saya ini sudah dibaca oleh Bapak dan keluarga saya, bahkan suatu ketika Alkitab yang saya dapat dari Pak Ilyas ketahuan oleh kakak pertama saya, dan akhirnya Bapak pun tahu. Saya pun hanya berpikir jika Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, Tuhan yang akan melindungi saya, Tuhan yang akan memelihara saya. Karena saya tahu perkataan Bapak, jika ada dari keluarga saya, bahkan anak saya sendiri menjadi kafir atau murtad, saya sendiri akan membunuh. Saat peristiwa Alkitab itu ditemukan kakak saya, itu Bapak lagi ada di daerah Bandung, di kota Bandung, karena ada pekerjaan bersama temannya. Dan pada malam berikutnya Bapak telepon saya dan meminta saya untuk nggak pergi kemana-mana dulu sampai beliau pulang. Jadi sebintar mungkin saya cari alasan agar saya bisa keluar rumah. Akhirnya saya memutuskan tinggal bersama kakak pertama saya. Di rumah kakak saya ini saya bisa belajar Alkitab secara leluasa karena kakak dan suaminya jarang ada di rumah. Dan saya lebih banyak menghabiskan waktu sendiri di rumah. Karena waktu saya menerima Tuhan, saya juga kehilangan pekerjaan saya. Lalu saat masa pemuritan yang dalam keadaan PSBB yang ketat di Jakarta, jadi agak kesulitan untuk bisa tatap muka langsung. Akhirnya saya menjalankan pemuritan melalui online, secara online. Dan dari situ saya banyak mengenal orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tangkap untuk diselamatkan. Dan dari grup pembinaan itu, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pendeta Yadi Cia.
Bapak Yadi ini berdomisili di Depok, jadi sangat membantu sekali saat proses pemuritan saya. Pada pertobatan saya begitu banyak ya berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk saya. Bahkan sampai pada saat saya 1 minggu ingin dibaptis, Tuhan kirimkan hadiah yang luar biasa indah dalam hidup saya. Hadiah yang Tuhan kasih yang mempunyai tujuan yang baik, yang baru bisa saya mengerti sekarang ini. Tuhan menghadiahkan seorang penolong, seorang wanita yang luar biasa ke dalam hidup saya. Orang yang bisa mengerti saya dan menerima saya apa adanya. Karena bagi dirinya pun saya adalah hadiah yang Tuhan kasih, yang harus ia jaga. Dan pada akhirnya, dalam proses pemuritan, saya juga dimuridkan oleh almarhum Babe Junaidi Salat. Dan pada pertobatan saya digenapi pada tanggal 8 Agustus tahun 2020. Saya didampingi orang-orang yang luar biasa akan kasihnya, seperti Pak Ilyas beserta Bu Ilyas istrinya dan tim yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya juga didampingi oleh penolong saya, pasangan saya yang selalu setia mendampingi saya pada masa pertobatan hingga saat ini. Ketika saya dan pasangan sampai di gedung di mana saya dibaptis, di situ ada sesuatu yang terjadi. Ada kuasa iblis mencoba menghambat baptisan saya. Dan ada salah satu hamba Tuhan yang menyadari itu. Akhirnya sesaat sebelum pembaptisan, saya didoakan oleh beliau. Sampai tiba di mana saat baptisan itu mulai, yang saya rasakan itu adalah getaran yang luar biasa pada tubuh saya. Pada saat saya memasukkan diri di kolam baptisan, dan itu semakin kuat, semakin besar getarannya. Apalagi ketika doa baptisan dan lagu-lagu pujian dilantunkan. Dan saat tubuh saya dicelupkan ke air kolam baptisan itu, tubuh saya terasa seperti ringan sekali. Setelah saya diangkat dari air, seperti apa yang memberatkan tubuh saya hancur di tempat itu. Dan sukacitalah yang saya rasakan, haru tangis bahagia ketika kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saya, menyelamatkan saya. Berkat pun melimpah pada hari itu, walau saya dibuang dari keluarga, bahkan ancaman mulai datang, baik dari keluarga maupun dari luar, tapi Tuhan menggantikannya dengan keluarga yang baru, keluarga yang penuh kasih. Seperti yang telah Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bagi saya ini bukan hanya isapan jempol, tapi benar-benar terjadi nyata dalam hidup saya. Ketika saya berlindung, berserah, dan bersandar hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kebaikan dan pertolongannya. Dalam kesaksian pertobatan saya yang tadi, saya bersyukur sekali karena di saat-saat pembaptisan ini saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Dan singkat cerita, setelah pembaptisan itu, saya memutuskan untuk ikut pasangan saya yang sekarang menjadi istri saya ini ke kota asalnya. Karena saya mendapatkan ancaman dari keluarga, terutama dari bapak saya. Bahkan bapak saya sendiri yang akan menghakimi saya karena saya sudah keluar dari ajaran agama yang lalu. Karena keluarga juga sudah mengetahui bahwa saya telah menjadi pengikut Kristus. Kecurigaan mereka juga semakin kuat ketika saya mendapat berkat dari salah satu hamba Tuhan yang ditransfer melalui rekening kakak saya. Kebetulan dia pakai e-banking, jadi langsung kelihatan bukti transfer yang tertulis dan ada opsinya di situ, berkat Tuhan. Karena ancaman itu, jadi saya nggak berani pulang lagi ke rumah. Saya memutuskan untuk ikut istri saya tanpa saya berpikir lagi bahwa saya telah kehilangan pekerjaan. Saya nggak punya uang saat itu, jujur sama sekali nggak punya. Bahkan untuk beli tiket bis pun saya nggak punya uang, harus pinjam uang sama penginjil saya, Pak Ilyas. Jadi saya ikut pasangan sebagai seorang pengangguran. Awalnya saya diterima baik oleh keluarga pasangan saya. Pasangan saya ini, istri saya, namanya Evi. Tapi baru beberapa hari saya tinggal di sana,
kami sudah mendapat ancaman, mendapat fitnah dari warga sekitar. Secara manusia kami nggak bisa terima dengan fitnah itu, bahkan kami langsung menghadap ke RT setempat. Kami ingin marah, tapi kami bersyukur kami masih bisa mengendalikan diri. Kami percaya bahwa pembalasan bukanlah hak kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kebenaran yang ada. Sementara itu, karena saya ikut Evi dalam keadaan menganggur, bahkan jujur, saya nggak punya apa-apa, datang ke sana cuma bawa diri dan bawa pakaian. Tentu ini menjadi pengaruh ya, dengan sikap dan penerimaan keluarga. Mereka mulai bersikap acuh, bahkan mereka mulai memandang saya sebelah mata. Secara manusia, saya malu sebagai laki-laki. Saya mengikut istri, bahkan istri yang menopang hidup saya waktu itu. Bahkan untuk membayar kos pun saya nggak bisa. Karena nggak mungkin saya tinggal serumah dengan Evi sebelum kami diberkati. Disitulah Tuhan mulai memproses, membentuk hidup saya. Ini masa di mana saya telah menjadi pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Bagaimana saya harus bisa menahan diri dari perlakuan yang kurang baik. Secara manusia saya nggak bisa terima perlakuan dari keluarga Evi, tapi apa daya, saya hidup di sana. Saya hanya berharap kepada Evi. Setiap hari sebelum Evi berangkat kerja, waktu dia masih kerja, dia membelikan nasi bungkus buat saya. Sebisa mungkin satu nasi bungkus itu bisa saya bagi untuk sarapan dan makan siang. Dan untuk makan malam saya harus menunggu Evi pulang dari kerja dan datang membawakan makanan, hingga kami benar-benar berada di posisi yang terendah. Kami sudah kehabisan uang sama sekali, tetapi kami harus memenuhi kebutuhan kami sampai akhirnya kami memutuskan untuk menggadaikan sepeda motor. Dari situ keluarga Evi mulai nggak respect lagi terhadap saya. Secara manusia, siapa yang rela anaknya menikah dengan seorang pengangguran yang nggak bisa memenuhi kebutuhan anaknya? Bahkan hidup saja harus berharap bergantung sama perempuan. Mereka semakin merendahkan, bahkan Evi pun ikut mendapatkan perlakuan yang kurang baik karena keberadaan saya. Tapi sekali lagi ya, apa daya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk mencari pekerjaan pun saya nggak bisa, karena surat-surat, ijazah, sebagainya, semua masih tertinggal di rumah, di Depok. Disitulah saya mulai putus asa ya, mulai mengeluh, mulai menggerutu. Bahkan saya berpikir, apa keputusan saya untuk ikut Tuhan Yesus adalah keputusan yang salah. Pertengkaran dengan istri pun nggak bisa dihindari. Beberapa kali saya mencoba ingin pergi, tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya uang, mau naik pakai apa. Bahkan saya berpikir, semenderita inikah ketika saya ikut Tuhan? Lalu di manakah Tuhan yang hidup itu? Apakah saya harus kembali kepada keyakinan saya yang dulu? Saya benar-benar udah nggak sanggup lagi, saya putus asa, bahkan ada keinginan untuk menyerah. Tapi disitulah Tuhan membukakan mata saya, bahwa Tuhan mengirim Evi ini untuk menjadi penolong. Dalam keadaan yang terhimpit, Evi tetap setia. Meskipun saya marah-marah, Evi hanya diam dan menangis. Dan tidak hanya itu, setiap malam Evi selalu mengajak saya untuk bersekutu, berdoa bersama, menangis dan memohon pertolongan Tuhan. Di situ saya merasa dikuatkan. Suatu saat ketika kami ada kebutuhan yang mendesak yang harus dibayarkan, dengan keuangan kami benar-benar sudah nggak ada, kami mencoba cari pinjaman, tapi nggak ada satu orang pun yang mau menolong. Malam itu saya putuskan untuk mencari wajah Tuhan. Saya mencoba masuk ke kamar, saya matikan lampu. Saya ingin situasi suasana yang tenang. Saya mulai menyembah, dan tanpa saya sadari di situ saya menangis. Saya nggak dapat lagi menahan air mata saya. Dalam keremangan cahaya itu saya merasa ada sesuatu kekuatan yang dahsyat yang hadir di kamar tempat saya. Kekuatan yang dahsyat yang secara spiritual. Rasa itu semakin kuat ketika saya menjerit, bahkan bukan hanya di dalam hati lagi, itu kata-kata saya keluar, saya nggak mampu lagi mengontrol ucapan saya. Saya nggak bisa mengontrol doa yang saya panjatkan pada malam itu. Saya juga udah nggak mikirkan lagi.
mau didengar sama orang lain atau tidak. Kuasa yang saya rasakan itu ya yang membuat hati saya itu damai. Gak ada sedikit pun rasa takut atau suasana yang mencekam, itu gak ada. Hingga selesai berdoa, kuasa itu masih terasa. Hingga saya nggak sadar lagi saat saya lagi memuji. Saya nggak sadar lagi sampai saya tertidur dan kebangun ketika pasangan saya mengetuk pintu untuk membangunkan saya. Dan saya mendapatkan bahwa pasangan saya sedang sakit, asam lambungnya kambuh kembali. Saya pun bingung, mau berobat pun kami nggak punya uang sama sekali. Beruntungnya pasangan ini masih punya BPJS dari perusahaan tempat kerjanya. Dan disinilah Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya. Sepulang kami dari klinik, kami mendapat pertolongan dari seseorang yang tidak kami pikirkan. Dia teman lama pasangan saya, istri saya, yang sudah lama putus kontak dengan istri saya. Kami bertemu dan kami sedikit bercerita. Karena sudah lama juga istri saya nggak bertemu ya. Dan tanpa pikir panjang, sebelum kami pulang, dia memberkati kami. Pada hari itu juga kami mampu membayar kewajiban kami yang pas jatuh tempo pada hari itu. Dengan nominal yang sama, nggak lebih, nggak kurang. Tuhan penuhi apa yang menjadi kebutuhan kami dan apa yang menjadi beban kami. Ucapan syukur nggak pernah henti-hentinya. Kami ucapan atas kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang nggak pernah bisa diselami oleh pikiran manusia. Setelah kejadian itu, Tuhan mulai memulihkan hidup kami secara perlahan. Keesokan harinya saat istri saya bekerja, saya mendapat WA dari penginjil saya bahwa saya diminta untuk bersaksi atas pertobatan saya. Saya yang awam dengan hal itu, ya saya senang hati menerima ajakan Pak Ilyas karena mungkin saya berpikir dari kesaksian saya ini bisa mewakilkan hati saya untuk mengucap rasa syukur, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas perbuatan yang ajaib dalam hidup saya. Akhirnya siang hari saya dihubungi oleh tim dari channel Pak Yusuf Manubulu untuk kelanjutan bersaksi di channel beliau, karena saya sama sekali nggak mengerti dulu, nggak tahu akan hal-hal kesaksian seperti ini. Sampai pada akhirnya selesai kesaksian, saya pun merasa lega. Saya bahagia diberi kesempatan untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada saudara seiman. Atas rasa syukur saya bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidup saya. Atas rasa syukur saya bahwa Tuhan telah menganugerahkan hadiah yang begitu indah di dalam hidup saya. Saya bersyukur saya bisa menjalankan amanat agung dan menjadi saksi Kristus seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan perintah agung di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Definisi kata amanat agung sendiri menurut saya dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya besar atau mulia, dengan kata lain agung. Pengikut Injil, yaitu umat Kristen, harus berani memberi keputusan mengenai hal-hal sesuai dengan ketetapan Allah. Inilah makna amanat agung bagi saya pribadi. Amanat agung bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, tetapi semua orang yang telah dipilihnya, yang telah mendapatkan keselamatannya, yang telah merasakan bahwa kebaikan Tuhan ini luar biasa, kasih Tuhan ini luar biasa dahsyat. Seperti firman-Nya juga, kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu memikirin, nanti, besok. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Menyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini juga menegaskan perintah dari Isa Al-Masih
atau Yesus Kristus kepada semua orang yang berhasil dimuridkannya. Sebelum ia naik ke surga, yaitu semua pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Karena amanat agung pada dasarnya adalah keinginan Allah. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Dan kabar pendamaian dosa manusia itu telah disampaikan Allah sebelum manusia dijadikan, atau Adam diusir dari surga atau Taman Eden. Dan bisa dilihat juga di dalam kitab Kejadian pasal yang 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah telah menjanjikan juru selamat dengan cara Allah yang apa ya maksudnya? Dengan kehendak Allah sendiri, yaitu dari keturunan perempuan. Karena tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Isa Al-Masih lah yang telah dijanjikan Allah. Hanya satu-satunya manusia yang lahir di dunia ini, yaitu dari firman Allah itu sendiri. Firman yang adalah pencipta itu sendiri, yang datang nuzul menjadi manusia. Dan kita sama-sama bisa melihat perintah itu seperti yang saya bacakan tadi dalam Injil Matius 28 ayat 18-20. Dan setelah kesaksian saya ini, Tuhan menyatakan pertolongan yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan membuat hidup saya menjadi berarti. Dia mengubah seluruh hidup saya. Dan nyata nas Alkitab di dalam hidup saya. Dalam Injil Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahwa Tuhanlah yang sudah meninggikan diri saya, sebab Tuhan telah memilih, memanggil saya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, di luar pemikiran saya sebagai manusia, Tuhan mengerjakan dalam hidup saya secara luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Tuhan mulai memulihkan hidup saya dan istri. Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang dari kami. Kami dapat menebus sepeda motor. Kami dapat menebus TV yang telah kami gadaikan. Keluarga Evi pun mulai membuka hati, membuka diri, dan benar-benar bisa menerima saya. Bahkan ketika kami menikah, Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Dari baju pengantin, konsumsi, bahkan untuk hal yang terkecil sekalipun, Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami juga merasakan begitu besar kasih dari Bapak Ibu Ilyas, penginjil saya, kepada kami. Para beliau berkenan menjadi wali saya ketika kami menikah. Beliau rela datang dari Jakarta ke tempat tinggal kami, menempuh jarak yang cukup jauh, bahkan sangat jauh. Mujizat dan pertolongan Tuhan nggak pernah berhenti sampai di situ. Tuhan mengirimkan orang tua dan keluarga baru untuk saya pribadi, dan mereka sangat-sangat mengasihi kami berdua. Tergenaplah firman Tuhan dalam hidup kami. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setelah pernikahan itu kami memiliki kerinduan untuk bisa bertemu dengan keluarga, khususnya orang tua saya di Depok, karena biar bagaimanapun juga saya ingin mereka merestui pernikahan kami. Tetapi ada ketakutan dan keraguan di dalam hati mengingat ancaman dari bapak saya. Setiap malam kami mencoba bersekutu. Kami selalu bawa dalam doa agar Tuhan yang melembutkan dan membukakan hati orang tua saya. Suatu hari saya mencoba untuk menghubungi adik saya, menanyakan bagaimana sikap dan pemikiran orang tua terhadap saya. Lalu adik saya ini berkata, lebih baik Mas Ali datang langsung ke rumah. Dan malam harinya saya memberanikan diri untuk telepon bapak saya ini. Banyak sekali kekecewaan yang diungkapkan beliau. Tapi saya masih bersyukur beliau masih mau menerima telepon dari saya.
Setelah saya menghubungi bapak saya ini, kami berdua tetap bergumul, berdoa agar Tuhan memampukan kami, Tuhan menguatkan kami untuk kami datang ke rumah. Dan esok harinya saya memutuskan untuk membeli tiket ke Jakarta. Lalu selang 2 hari akhirnya kami berangkat ke Jakarta, walaupun dari orang tua istri saya ini mengkhawatirkan kami berdua. Sebelum berangkat kami juga meminta doa dari orang tua istri saya agar Tuhan yang mendahului langkah kami. Sekitar jam 8 malam akhirnya kami sampai di Jakarta. Kami gak berani lagi untuk langsung datang ke rumah. Kami singgah di salah satu penginapan karena masih ada rasa takut dalam hati kami. Lalu sekitar jam 9 kami memberanikan diri untuk datang ke rumah. Selama perjalanan dari hotel ke rumah, kami berdua gak banyak bicara, sibuk memikirkan bagaimana penerimaan mereka terhadap kami. Dan puji Tuhan, ini yang luar biasa, Tuhan jawab doa kami. Di luar dugaan kami saat kami sampai di rumah, mereka menerima kami dengan baik. Walau awalnya kami merasa canggung, terutama saya. Malam itu juga cuma ada orang tua. Gak terlalu banyak hal yang kami bicarakan. Ayah saya juga gak menyinggung tentang pertobatan saya ini, karena waktu juga mengingat waktu sudah malam, dan malam itu kami tetap tidur di hotel. Lalu sebelum kami ke hotel, bapak saya menyuruh untuk kami datang kembali di esok harinya, sampai bapak bela-belain tidak berangkat kerja. Esok harinya kami datang ke rumah sekitar jam 7 pagi. Ternyata di rumah bukan hanya ada orang tua, tetapi juga ada keluarga saya. Ada kakak yang pertama, ada pokoknya semua hadir di sana. Dan tanpa dugaan lagi-lagi, mereka menyambut kami dengan baik. Dan pasangan saya pun mulai merasa nyaman dengan keluarga saya. Tapi seselang beberapa waktu, bapak dan ibu ingin berbicara kepada saya secara pribadi. Saya pun bicara kepada mereka di dalam kamar. Banyak hal yang membuat mereka bingung kenapa saya bisa sampai memutuskan untuk ikut Kristus. Dan disinilah saya mulai menceritakan apa yang sudah terjadi dalam 2 tahun belakangan ini. Bahkan saat saya masih tinggal di dalam pesantren di Tasik, orang tua terutama ibu sangat heran ya, anak saya, dia bilang gitu, yang selama ini mengajarkan beliau tentang agama, terutama dalam hal ibadah atau sholat, bisa sampai memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Karena ibu juga gak pernah dapat bimbingan dari siapapun, jadi ibu lebih banyak menanyakan hal-hal keagamaan kepada saya. Yang beliau tahu hanya menjalankan sholat 5 waktu, puasa dan zakat. Doa selepas sholat pun beliau hanya doa sebisanya, sepengetahuan beliau. Dulu banyak hal yang ibu tanya kepada saya tentang agama, dari zikir, sholawat, doa habis sholat pun, dan ibadah bersunah pun, ibu selalu menanyakan kepada saya. Bahkan sampai sholawat yang sampai sekarang masih diingat oleh beliau, sholawat yang sangat dicintai. Saya pun dulu sangat mencintai sholawat itu. Itu sholawat Nariyah. Saya akan mencoba sedikit ya, dan mudah masih ingat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad tanfariju bihil kurabu wa tuhatta'u bihil hawaij wa tunnanu bihil ghaib wa husnul hawatim wa yustasqa lamanu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadil
kulli malumillah. Jadi seperti itu salawat ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya juga terus menceritakan alasan saya untuk mengikut Kristus. Seperti apa yang pernah saya ceritakan dalam kesaksian saya yang tadi, kenapa saya bisa menjadi pengikut Kristus. Mereka pun diam dan mendengarkan kesaksian saya dengan hikmat, nggak ada omongan saya yang dipotong. Karena saya mengungkapkan bahwa keputusan saya ini bukanlah hal yang sia-sia. Tuhan menjamin keselamatan saya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Sebaik apapun manusia dalam menjalankan amal ibadah, dalam menjamalkan amal baik, itu tidak cukup menjamin keselamatan untuk manusia, karena agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Bahkan agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu pribadi yang mampu menyelamatkan. Bahkan keselamatan itu telah Ia sediakan bagi setiap orang yang mau meresponinya, mau percaya. Yesus Kristuslah yang mampu menjamin keselamatan kepada manusia tanpa ragu-ragu. Dan Ialah jalan keselamatan dan jalan yang lurus. Mereka pun terdiam dan agak sedikit merasa kurang nyaman ketika saya menyebutkan nama Tuhan Yesus. Dan saya menyadari itu, saya cuma bilang sama orang tua saya, nama Yesus itu dalam bahasa Yunani yang diarabkan adalah Isa. Dan dalam bahasa Ibrani adalah Yesua, beda bahasa tapi satu makna. Dan arti dari nama tersebut adalah Isa artinya Mesias atau Juru Selamat. Dan Al-Masih artinya diurapi. Begitupun Yesus Kristus memiliki arti yang sama. Dan puji Tuhan, raut wajah mereka pun mulai penuh dengan kegembiraan ya, dengan kedamaian. Malam itu kami bersyukur karena kami bisa menginap di rumah, lalu esok harinya ada kejadian yang secara manusianya nggak kami inginkan. Saat Bapak berangkat kerja, tiba-tiba beliau menghubungi kalau beliau kecelakaan, menabrak pengendara lain, dan saya pun akhirnya secara respon menyusul beliau di tempat terjadinya kecelakaan, dan puji Tuhan beliau nggak mengalami luka apapun, hanya harus memperbaiki motor yang ditabrak. Ternyata kejadian itu tidak terjadi secara kebetulan, Bapak Ibu. Selama saya pergi untuk menyusul Bapak, Tuhan memberi kesempatan untuk istri saya bersaksi. Waktu saya menyusul Bapak, istri saya nggak ikut. Tuhan memberikan kesempatan untuk istri saya bersaksi kepada ibu dan saudara-saudara saya di sana. Ia menceritakan bagaimana Tuhan mempertemukan kami, bagaimana karya tangan dan campur tangan Tuhan dalam pergumulan kami sampai kami menikah. Dan dari kesaksian kami, sikap mereka terhadap kami itu semakin baik, puji Tuhan. Bahkan ibu terlalu sayang, bahkan terlalu memanjakan istri. Kami di sana selama kurang lebih 4 hari. Selama itu pula kami merasa sukacita yang luar biasa. Tuhan sudah mempertemukan dan mempersatukan kami kembali. Dan kami bisa menjadi berkat untuk mereka semua. Bahkan saat kami akan pulang pun, mereka menahan kami agar kami bisa lebih lama lagi tinggal di sana. Dan kami sangat-sangat bersyukur kami boleh bersaksi kepada mereka. Dan kami percaya untuk selanjutnya biarlah kuasa Roh Kudus bekerja lebih lanjut dalam hati mereka. Lalu di hari di mana waktunya kami untuk pulang, ibu terlihat gelisah. Saat ibu memanggil saya dan menanyakan tentang hal-hal yang membuat saya menjadi anak pilihan Tuhan. Dan dengan sukacita saya membimbing beliau agar beliau bisa mencari di mana keselamatan itu dan kembali menjadi anak pilihan Allah. Pengalaman saya dan istri ini menjadi pelajaran hidup yang berharga, terutama untuk kami sendiri, bagaimana cara kita bisa mengasihi semua orang, meskipun orang itu pernah menyakiti kita. Bagaimana cara kita menahan diri saat kita direndahkan. Bagaimana cara kita benar-benar hidup dalam Tuhan, artinya berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan benar-benar Tuhan mengerjakan dalam hidup kami. Seperti yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya di Lukas 6 ayat 27, tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dan di Matius 22:39, dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan puji Tuhan, kami pun saat ini juga masih terus mencoba untuk bertumbuh. Pergumulan kami saat ini, khususnya saya mohon doa dari Bapak Ibu Saudara. Saya ingin melangkah dalam sekolah Alkitab. Saya juga pengen antara hidup kerohanian saya dan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu bisa jalan beriringan. Dan saya benar-benar sudah memantapkan diri. Saya sempat berdoa malam, doa puasa untuk memantapkan hati saya atas panggilan ini, dan puji Tuhan sudah selangkah lagi saya untuk bisa masuk ke dalam sekolah Alkitab ya, sekolah pembentukan. Jadi saya bisa menjalankan amanat agung, bisa menjalankan atau memenuhi bekal surgawi saya untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan di sini saya mengajak menjadi pelajaran penting bagi hidup kita semua. Saudara-saudara yang memiliki pergumulan apapun itu, baik dalam ekonomi, sakit penyakit, atau apapun itu, pergumulan apapun itu, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Jika kita berharap kepada manusia, jelas kita akan mendapatkan kecewa. Tetapi jika kita berserah, bersandar kepada Tuhan, menggantungkan segala hidup dan urusan kita kepada Tuhan, Tuhan Allah kita yang hidup, yang akan buka jalan dari segala arah dengan cara yang ajaib dan waktu yang tepat. Nggak akan pernah ada kekecewaan jika harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang punya surga, punya kuasa, punya kerajaan di bumi dan di surga. Jangan pernah bosan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragu akan doa-doa kita sendiri. Berdoalah dengan penuh kepercayaan. Ketika kita percaya, Tuhan mengerjakan untuk kita, sebab Tuhan kita penuh kasih. Bahkan kasihnya dinyatakan seperti seorang anak dan bapa, bukan seorang tuan dan hamba, bukan. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Begitu intimnya hubungan kita bersama Tuhan. Jadi jangan pernah malu, jangan sungkan, asalkan firman-Nya senantiasa hidup di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Seperti firman-Nya di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan di dalam Injil Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kembalikan semua yang telah hilang dari kami dengan caranya yang ajaib. Tuhan pulihkan hidup kami, Tuhan jadikan hidup kami lebih berharga. Sekali lagi saya ingin bilang, tidak pernah ada niatan atau keinginan pribadi untuk menjadi seorang murtadin. Tapi apa yang terjadi, Tuhan menggenapi firman-Nya, Tuhan yang pilih saya untuk menjadi anak dan milik-Nya, serta serupa dengannya. Dan kini saya pun mengerti mengapa saya dipilih menjadi milik-Nya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan dan kehendak-Nya. Jadi jauh sebelum Ia meletakkan dasar bumi, Ia telah memikirkan kita dan menetapkan kita sebagai fokus dari kasih-Nya, agar kita menjadi utuh, kudus oleh kasih-Nya. Sekali kita menerima Yesus Kristus, berarti kita menerima berkat-Nya juga. Sekali kita mendapatkan Yesus, kita menjadi benar, kudus, ditebus. Ketika orang di dunia masih merasakan cemas, khawatir, takut, orang-orang di dalam Tuhan, pengikut Kristus, orang percaya, seharusnya bisa tenang, damai. Nggak ada lagi namanya rasa takut, apalagi khawatir. Orang lain hidup secara natural, tetapi orang percaya hidup secara supranatural. Kekudusan hati bukan hanya sekedar tindakan luar. Tuhan mau kita mengalami pembaruan dari dalam dulu. Seperti firman-Nya dalam Injil Markus 7 ayat 21-23.
Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan, bagaimana kita yakin kita ini dipilih oleh Tuhan? Pertama, bagi saya pribadi, saat kita yakin sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saat kita percaya Yesus, saat itulah Kristus ada dalam diri kita. Saat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saat itulah Roh Kudus akan merubah hati kita yang semula memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, sekarang hanya ingin memiliki hati untuk memuliakan Tuhan. Jadi, seperti apa yang dikatakan Pak Cornelius tadi, ketika panggilan itu datang, kita cukup meresponinya dengan iman. Dan firman Tuhan yang sangat memberkati saya, itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya yang sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena Yesus Kristus yang telah memilih kita nggak perlu lagi merasa nggak layak, saudara. Mari dengan penuh keberanian, kita datang dan membawa seluruh kehidupan kita kepadanya. Biar apapun yang menjadi rencananya menjadi nyata dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Demikian kesaksian saya ini, kiranya dapat memberkati saya dan saudara-saudara semua yang telah berkenan hadir mendengarkan kesaksian saya di dalam channel ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua.